kemungkinan bisa 3 atau 4 skenario. Skenario pertama adalah soal 3 pasangan calon presiden, di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo ikut di dalamnya. Atau hanya ada 2 pasangan calon presiden, yaitu Anies versus Ganjar dan Prabowo ya. Atau 2 pasangan presiden, calon presiden, tapi yang ada cuman Ganjar versus Pak Prabowo. Dalam pertemuan semalam sebetulnya apa yang dibahas? Karena rasanya sulit dipisahkan dengan dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024. Ya, tentu konsolidasi para ketua umum partai bersama presiden sesuatu hal yang sebenarnya biasa. Jauh sebelum pemilu juga hal itu sering dilakukan. Ya. Tetapi memang menjadi perbincangan sekarang ini karena dilakukan mendekati ya pengajuan calon presiden, wakil presiden, atau lebih khusus lagi setelah diputuskannya Ganjar Pranowo sebagai presiden oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Tidak ada hal yang spesifik ya, kecuali saya kira update beberapa perkembangan dari pemerintah, ya tentu dari partai-partai juga, bagaimana agar pemilu berjalan dengan baik. Ya, saya kira di luar itu perbincangan misalnya rasan-rasan para ketua umum, ya ini setelah PDI sama P3, lalu bagaimana nasib KIB, lalu bagaimana dengan koalisi Indonesia Raya dan sebagainya. Pak Arwani, saya kira ya, bagaimana dengan pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi P3 Romahur Muzi sebelum pertemuan digelar yang menyebut akan ada pembicaraan ataupun arahnya adalah tentang upaya menduetkan Ganjar Prabowo, dan kemudian hal itu sudah dibantah dengan tegas oleh Prabowo langsung. Secara institusi kepartaian, kami tidak dalam posisi untuk mencoba ya memasangkan satu tokoh dengan Pak Ganjar, kecuali kami sudah berkomunikasi dulu sama beliau ya, misalnya dengan berita yang disampaikan terkait dengan apalagi salah seorang ketua umum partai, tentu kami menghormati ya sosok ataupun juga posisi dalam hal ini Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, apalagi sudah dicalonkan sebagai presiden. Tentu kami tidak dalam posisi untuk berusaha untuk memasangkan itu, kecuali memang ada tahapan pembicaraan menuju ke sana, dan kami PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan belum bicara tentang cawapres Ganjar pada saat ini. Oke, Pak Roni, tapi bisa ditegaskan apakah sebetulnya memang ada upaya untuk menduetkan Ganjar dengan Prabowo itu? Sekali lagi kami pastikan pembahasan untuk itu belum ada. Pertemuan kami dengan PDI Perjuangan yang sudah tegas dari awal mencalonkan Pak Ganjar belum ya membicarakan secara spesifik soal cawapres. Bahwa ada tokoh-tokoh tertentu yang mendekati P3, mendekati PDI Perjuangan, ya, tetapi bukan dalam konteks sedang membahas. Gitu. Oke, baik, kita ke Mbak Sarah. Mbak Sarah tadi dalam pernyataan Prabowo tegas mengatakan tidak akan tergiur dengan tawaran calon wakil presiden, tapi apakah Gerindra melihat ada gerakan-gerakan ataupun upaya untuk mencawapreskan Prabowo? Sebenarnya dalam politik apapun bisa terjadi dan dinamikanya ini masih sangat intens ya. Inilah yang biasa kita lihat sebenarnya dari pemilu ke pemilu. Dan itu tentunya tidak menutup kemungkinan untuk adanya perubahan, pergeseran, tapi yang pasti bisa saya tekankan saat ini adalah dengan adanya kesepakatan antara Gerindra dan PKB, sudah ada kesepakatan bahwa yang akan menentukan dari koalisi KKIR ini untuk pasangan capres dan cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Caimin yang akan menentukan siapa yang akan kami ajukan. Tapi kalau persoalan apakah nanti ada perubahan posisi, yang pasti seperti yang tadi juga Pak Prabowo sampaikan,
mekanisme yang sudah berjalan di dalam Gerindra sendiri. Gerindra sudah menyatakan sejak awal, sudah berbulan-bulan yang lalu, bahwa yang kami usung sebagai calon presiden adalah Bapak Prabowo Subianto. Oke, jadi kemudian option ataupun pilihan menjadi cawapres merupakan pintu yang sudah tertutup atau seperti apa, Mbak Sarah? Itu harus melalui mekanisme lagi, dan saya yakin bahkan juga sebenarnya di P3 pun juga sama, itu pasti harus melalui mekanisme-mekanisme untuk menentukan siapa yang akan mereka usung juga selain dari Ganjar sebagai capres. Jadi sama halnya di Gerindra pun juga pasti untuk merubah sebuah keputusan yang sudah diambil di level tertinggi, yaitu di Rapimnas waktu itu, tentunya harus melalui proses yang lain lagi. Kalau memang harus merubah apa yang menjadi keputusan saat itu. Oke, Bang Rey, selanjutnya apa menurut Anda yang sebetulnya coba dicapai dari pertemuan semalam, dan apakah kemudian upaya jika terjadi menjodohkan Ganjar dengan Prabowo ini mungkin terjadi? Saya kira masih meraba-raba ya. Kemungkinan bisa 3 atau 4 skenario. Skenario pertama adalah soal 3 pasangan calon presiden, di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo ikut di dalamnya. Atau hanya ada 2 pasangan calon presiden, yaitu Anies versus Ganjar dan Prabowo ya. Atau 2 pasangan presiden, calon presiden, tapi yang ada cuman Ganjar versus Pak Prabowo gitu ya. Atau yang keempat, membuat lagi 3 pasangan calon, tetapi ini berubah lagi semua itu. Misalnya Airlangga dengan Pak Muhaimin versus dengan Demokrat itu akan buat koalisi lagi gitu. Jadi saya kira masih di dalam tahap pembicaraan. Saya kira juga belum merujuk ke dalam satu solusi atau satu proposal, karena kalau dilakukan sekarang merujuk ke dalam satu proposal, saya yakin nggak akan ada yang mau gitu. Tegas-tegas misalnya Gerindra juga tidak akan mau kalau sekarang misalnya harus dijadikan sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tapi sebaliknya kalau misalnya Pak Prabowo dengan Ganjar is oke aja gitu, karena elektabilitas Pak Prabowo dan juga Gerindra itu tadi kan lumayan bagus saat ini gitu ya, sehingga kalau dicocok-cocokkan di mana Pak Ganjar Prabowo disatukan, saya kira jelas Gerindra tidak akan bersedia gitu. Oke, artinya menurut Anda upaya menjodohkan Ganjar dengan Prabowo itu sangat kecil kemungkinannya atau seperti apa? Tidak. Kalau dilakukan sekarang jelas kecil kemungkinan. Kalau sekarang, tapi kita lihat 2-3 bulan ke depan, itu kan akan kelihatan siapa yang rebound, siapa yang bertahan atau siapa yang turun lagi gitu. Nah, kalau 2-3 bulan ke depan akan kelihatan seperti apa perubahannya, negosiasi akan diulangi lagi. Nah, cuma catatan saya, kalau sekarang dinegosiasikan dengan asumsi Ganjar sebagai calon presiden, Pak Prabowo sebagai wakil presiden, itu tidak akan terjadi kalau sekarang ini gitu ya. Karena itu tadi, kalau dilihat petanya sebenarnya yang berlawanan ini sekarang adalah Ganjar versus dengan Pak Prabowo gitu. Kalau Anies kan stagnan di angka 15% gitu ya. Jadi artinya kalau ada misalnya putaran kedua dan pemilunya dilaksanakan sekarang, yang masuk ke putaran kedua itu adalah Ganjar dengan Prabowo gitu. Sehingga dengan begitu ya tentu saja Ganjar Pak Prabowo nggak akan mau jadikan sebagai calon wakil presiden, kecuali misalnya dibalik, Pak Prabowo sebagai calon presiden, Ganjar wakil presidennya, tapi kan PDI sama P3 nggak mau juga gitu. Itulah makanya saya mengatakan kalau di sekarang ini dipaksakan nggak akan ada kata sepakat gitu.